Setelah satu dekade menjadi partai penguasa, PDIP kini mengambil posisi yang tak biasa, bukan koalisi tapi juga bukan oposisi. Sebuah sikap yang menimbulkan tanda tanya sekaligus strategi, terutama di tengah dinamika politik nasional dan juga regenerasi internal partai. Lantas apa makna sikap ini? Kita bahas bersama dengan Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDI Perjuangan. Saya sapa langsung Mas Aryo, selamat petang. Selamat sore, Mbak. Terima Oke. kasih. Bergabung juga bersama kami ada Agung Baskoro, Direktur Eksekutif dari Trias Politika Strategis. Mas Agung, selamat petang. Selamat petang, Mbak Puspa, Mas Seno, semuanya. Sore, Mas Agung. Oke, Siap. terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam dialog ini. Kita ingin bahas mengenai sikap PDIP yang quote-unquote bukan koalisi, bukan oposisi juga. Saya ke Mas Seno terlebih dahulu. Ini kan kemarin menegaskan ya bahwa PDIP bukan oposisi, bukan koalisi. Apa sebetulnya makna dari ini? Apa makna partai penyeimbang yang mungkin publik harus ketahui? Ya, makasih, Mbak. Jadi prinsipnya sederhana saja, bahwa apa yang menjadi sikap politik partai ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, tetapi suatu aspirasi yang sudah muncul dari akar rumput sejak pasca Pilpres 2024 digelar. Yaitu dalam konteks demokrasi Indonesia, itu kita tidak mengenal suatu sistem yang bersifat liberal. Kita tidak mengenal blok-blok kekuasaan yang kemudian berlogikakan berada di dalam blok koalisi kekuasaan atau blok oposisi kekuasaan yang ala sistem parlementer. Tetapi dalam asas presidensialisme yang kita anut, yang kita miliki adalah politik yang sama sekali berbeda dari logika itu. Maka di dalam apa yang menjadi rumusan yang disampaikan dalam Kongres Partai, disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, bahwa meskipun hari ini PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan, tidak berada dalam kabinet, tetapi kalau mau PDI Perjuangan mendukung, maka syaratnya setidaknya 3 hal, yaitu 1, terus berjalan di rel konstitusi, 2, senantiasa mendengarkan amanat penderitaan rakyat, dan yang ketiga adalah mewujudkan semangat hukum yang berkeadilan. Jadi dukungan itu bukan dukungan yang menyerahkan secara absolut, secara total. Pemerintah mau ke kanan, kita semuanya pasti ke kanan, ke kiri mau ke kiri. Tapi dukungan itu adalah dukungan seorang sahabat. Artinya kalau menyimpang dari apa yang menjadi kesepakatan visi bersama, kalau kemudian tidak memikirkan dan merugikan kepentingan rakyat, maka PDI Perjuangan sudah bicara di awal, kita akan menjadi pihak yang bersuara lantang. Tetapi selama pemerintah berjalan dengan baik, bekerja dengan maksimal untuk kepentingan rakyat, maka jangan khawatir, PDI Perjuangan pasti 1000% akan mendukung. Jadi makna partai penyeimbang kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke. Ini mirip-mirip sebetulnya seperti pendekatan Partai Kiri Sosial Demokrat begitu ya, yang menyeratkan bahwa ada loyal opposition begitu. Saya ke Mas Agung sekarang. Mas Agung, bagaimana melihat ini? Apakah kemudian ini murni ideologis yang disebut-sebut oleh Ibu Ketum, atau justru ini strategi jangka pendek? Iya, kalau bahasa anak sekarang ini koalisinya teman tapi mesra, Mbak Puspa ya. Friends with benefit juga bisa, FWB kalau bahasa gaulnya yang lain seperti itu. Jadi kalau bahasa ideologisnya bolehlah penyeimbang, tidak di kiri, tidak di kanan, tapi di tengah, tidak oposisi, tidak koalisi, karena tidak ada leksikal di konstitusi kita seperti itu. Tapi saya akan membedah secara praksis bahwa sesungguhnya PDIP sudah di dalam. Ya, kenapa di dalam? Karena saya melihat beberapa kader non-afiliasi PDIP yang tidak langsung menjadi kader utama PDIP sudah di kabinet. Kita sebut Pak Budi Gunawan sebagai Menko, Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, ada yang baru Pak Junimat Girsang sebagai duta besar semacam itu. Kemudian Bu Megawati itu masih Ketua Dewan Pengarah BRIN dan BPIP. Itu yang pertama. Yang kedua, di legislatif PDIP tetap bersuara kritis ya, tapi bukan pada konteks kebijakan-kebijakan strategis ketika ada revisi undang-undang, pembuatan undang-undang, tapi pada kegiatan-kegiatan misalkan ada dengar pendapat dengan kementerian tertentu, suara PDIP kencang di sana. Ketika ada kebijakan yang tidak populis, PDIP kencang, tapi kebijakan yang lebih strategis, substantif yang terbaru, misalkan revisi undang-undang TNI, justru PDIP menjadi pengawal, inisiator, bahkan memastikan revisi itu bisa menjadi undang-undang. Jadi saya melihat secara substantif. Tadi Mas Seno menjelaskan secara teoretik konseptual ya. Jadi melengkapi saja Pak Puspa. Nah, karena di politik itu adalah 2 hal itu yang akan dilihat dan akan dirasakan oleh kita semua. Jadi ketika PDIP mengambil posisi penyeimbang, sesungguhnya memang bukan hal yang baru tiba-tiba, karena sebelumnya juga ada istilah 2 hal ya, mitra kritis dan mitra strategis. Tapi lagi dan lagi secara praksis saya melihat mitra strategisnya sudah 70-80%, Mbak Puspa. Tersisa mitra kritis 20-30%.
Jadi ini semakin menebalkan bahwa PDIP ya dalam tanda petik memang saat ini dan sementara ini berada di dalam, walaupun tetap ada di luar seperti itu. Nah, yang kedua yang paling penting sebenarnya apa efeknya bagi politik kita, bagi demokrasi kita. Yang jelas elit semakin terkonsolidasi, otomatis ya beberapa poros-poros kekuasaan yang lain juga harus mikir. Misalkan Solo, ini kan ada kontraksinya Mbak Puspa. Ya. Cikea, ya. Kemudian ya publik juga poros yang lain gitu. Jadi mau nggak mau kita harus berpikir lebih objektif melihat bagaimana lakon ya penguasa dan kekuasaan hari ini supaya publik dan kepentingan kita semua tidak ada yang dirugikan. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Puspa. Oke, saya kembali ke Mas Seno. Mas Seno, kalau tadi disebutnya TTM gitu ya, tapi di tengah tekanan publik yang meminta partai jelas bersikap, tadi juga disebutkan oposisi konstruktifkah atau mitra kritis pemerintahkah, PDIP malah cenderung membangun narasi ideologisnya. Pertanyaannya, emangnya efektif di era politik elektoral yang sekarang pragmatis, jelas gitu? Iya, memang kalau bicara situasi market gitu ya, tren pasarnya kan politik menjadi sangat pragmatis dan cenderung tanpa nilai. Ini suatu hal yang sebenarnya ingin kami kembalikan, bahwa dalam mengambil sikap sekalipun harus didasarkan atas nilai-nilai yang clear, nilai yang jelas. Justru dengan sikap seperti ini mengembalikan kejelasan sikap politik itu di dalam iklim politik Indonesia. Kalau selama ini yang dikenal hanya blok-blokan kekuasaan gitu ya. Kalau zaman dulu kan ada misalnya di geopolitik dunia itu blok timur atau blok barat. Kalau zaman sekarang kalau enggak di dalam, kalau enggak koalisi ya oposisi gitu. Kalau logikanya diarahkan ke polarisasi seperti itu. Sedangkan teladan Bung Karno saja yang sering kita ilhami gitu. Dulu tidak mengikuti blok-blokan semacam itu, malah justru bikin gerakan non-blok misalnya dalam menyikapi geopolitik dunia. Nah, situasinya sama sekarang. Nggak bisa hanya dikotak di dalam koalisi atau oposisi, karena secara terminologis saja nggak boleh ada itu semantik nama koalisi dan oposisi itu dalam tata negara Indonesia. Nah, PDI Perjuangan malah ingin menjadi partai ideologis, dan ini cenderung malah ke depan akan menempatkan kita dalam posisi jarak pandang yang objektif terhadap pemerintah. Akan aneh dong kalau PDI Perjuangan dalam melihat pemerintah pada saat pemerintahnya baik, pemerintahnya jalan dengan bagus gitu ya, butuh waktu untuk perbaikan-perbaikan tapi keseluruhannya bagus, lalu kami kritik misalnya, akan aneh. Begitu pula sebaliknya, kalau pemerintahnya merugikan rakyat, menyengsarakan rakyat lalu kami diam saja, maka tidak elok juga. Nah, oleh karena itu posisi ini kami rasa menjadi posisi yang paling bijak, posisi yang paling tepat gitu ya, dan istilahnya pun kami pilih dengan hati-hati, partai penyeimbang itu kan suatu istilah yang paling pas menggambarkan itu. Jadi nggak terburu-buru untuk bergabung dengan logika kekuasaan sempit seperti itu, tapi nggak pula juga kita tergesa-gesa mengatakan semua yang dikerjakan pemerintah pasti salah. Saya rasa ini memberi ruang objektif yang cukup besar untuk PDI Perjuangan. Itu, Mbak. Oke, tapi ini ya, secara sistem presidensial, Megawati juga mengatakan istilah koalisi oposisi ini tidak dikenal, seperti yang tadi Mas Seno katakan ya. Tapi kita tahu sebelum-sebelumnya ini dalam praktik, dalam historinya, koalisi dan oposisi jadi realitas politik yang tidak terhindarkan. Saya mungkin ke Mas Agung untuk menanggapi ini. Ya, pertama ada fakta historik. Penyeimbang ini pernah digunakan Partai Demokrat di zaman Pak SBY ketika Pak Jokowi berkuasa 2 periode. Saat itu secara apik Demokrat memposisikan diri sebagai penyeimbang, dan ini mungkin jadi penasaran juga para scholars melihat gimana gaya PDIP sebagai penyeimbang, apakah sama dengan Demokrat atau tidak. Nah, sayangnya Demokrat menjelang akhir pemerintahan Pak Jokowi 9 bulan waktu itu, Mas Ahy akhirnya masuk, Mbak Puspa, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Nah, kali ini PDIP seperti yang saya ungkapkan di awal, PDIP sudah mendeklarasikan sebagai penyeimbang firm 9 bulan setelah Presiden Prabowo berkuasa. Jadi ini beda tipis waktunya, yang di awal 9 bulan sebelum masa jabatan turun Pak Jokowi, yang ini 9 bulan awal setelah Pak Prabowo berkuasa. Nah, apakah ujungnya masuk juga Mbak Puspa, atau tetap seperti sekarang ya, 2 kaki, mitra kritis, mitra strategis, atau seperti apa? Nah, saya melihat fakta historik itu yang pertama bisa menjelaskan. Yang kedua, ketika Pak SBY berkuasa, PDIP itu jelas Mbak Puspa, langsung memilih di luar ya sebagai oposisi 2 periode. Tanpa ada istilah penyeimbang waktu itu. Benar-benar clear and loud ya, jelas sekali, terang seperti matahari terbit. Nah, mungkin karena ada relasi yang sangat baik dengan Pak Prabowo, sangat intim dan dalam seperti itu,
saya kira ini menjadi beda cerita, beda fasenya. Sehingga memang saya jadi penasaran bagaimana lakon PDIP dengan gaya penyeimbang, apakah berbeda atau sama atau luar biasa dibanding dengan penyeimbang ala Demokrat di masa lalu seperti itu. Sehingga ini bisa menjadi inspirasi juga bagi partai-partai yang lain bagaimana harus menyikapi dua arus utama ya di antara pro kontra, di antara kiri dan kanan bisa berselancar di tengah ombak sebagaimana Mas Yano menjelaskan tadi. Ada banyak karang dalam kehidupan kita tapi PDIP bisa melalui itu semua dengan narasi yang lebih mantap. Seperti itu Mbak Puspa. Iya, ya, kita lihat nanti dinamikanya seperti apa ya. Kita akan awasi terus perjalanan PDI Perjuangan ini menjadi partai penyeimbang. Tapi Mas Aryo, Mas Seno, sebagai Anda politisi muda begitu di PDIP, Anda merasa posisi di tengah ini akan membingungkan konstituen nggak? Apalagi pemilih muda dan juga swing voters? Nggak ada yang bingung saya rasa. Nggak ada, ya? Justru ini sikap yang diambil dari aspirasi akar rumput gitu. Dan ini kan menunjukkan bahwa kita konsisten tuh Mbak. Artinya setelah Pilpres kami sudah menyampaikan kurang lebih nuansa sikap yang sama. Lalu ini dikuatkan kan, Rakernas usulan itu muncul, lalu di Kongres dikuatkan sebagai suatu sikap resmi gitu kami menjadi partai penyeimbang. Jadi konsisten gitu, orang bisa melihat dengan jelas rekam jejaknya apa yang kami sampaikan sejak setelah Pilpres berakhir sampai sekarang tidak berubah gitu. Jadi ya ini kalau bagus kita dukung, kalau nggak bagus kita kasih masukan yang konstruktif. Nah ini nggak berubah sama sekali, nggak ada yang bingung saya rasa. Kita akan menikmati perjalanan ini dengan sepenuh-penuhnya. Dan justru sikap ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan partai yang ideologis, nggak transaksional, nggak ada apa. Jadi nggak ada kalau orang dikatakan, oh ini akan ada PDI Perjuangan akan masuk dengan deal politik seperti ini, dengan tawaran godaan seperti ini. Dengan sikap seperti ini justru menunjukkan ada konsistensi dan komitmen PDI Perjuangan sebagai partai ideologis. Saya rasa itu, Mbak. Oke, Mas Agung, positioning PDIP atas sikap ini seperti apa kalau Mas Agung lihat? Semakin mahal Mbak Puspa harganya dalam tanda petik ya. Oke. Jadi memang sebelumnya banyak kader-kader non afiliasi PDIP yang memang diajak masuk, berarti kan karena kualitasnya bagus, karena punya posisi tawar yang jelas. Nah kalau sekarang sebagai penyeimbang lebih tinggi lagi nih, makin semangat Pak Prabowo ngajak non kader yang non afiliasi karena posisi wakil menteri, ya posisi komisaris dari PDIP belum ada nih. Tadi kan baru Menko, Menteri, kemudian Dubes. Nah, biasanya kan wakil menteri sama komisaris. Nah, saya kira after amnesti, ya saya kira ada reshuffle. Apakah reshuffle-nya dalam posisi kabinet atau di luar kabinet? Seperti itu satu. Yang kedua, posisi penyeimbang ini sedikit banyak merugikan PDIP. Terlihat ketika Pilpres 2024 kemarin, ketika PDIP terhimpit dalam narasi perubahan dan keberlanjutan. Saya narasikan tengah itu narasinya perbaikan, Mbak Puspa. Jadi sintesis antara perubahan dan keberlanjutan. PDIP terhimpit di situ akhirnya nomor urut 3 di Pilpres semacam itu. Nah, saya nggak mau juga PDIP nanti terhimpit lagi dengan narasi penyeimbang. Gara-gara ada blok ya pro kontra, blok koalisi oposisi, PDIP terhimpit di situ dan akhirnya tidak leluasa mendapat ceruk pemilih yang selama ini menjadi basis latennya. Tapi ini dan lagi sementara saja. Karena PDIP ini kan bukan pemain kemarin sore ya, udah pemain kawakan tanggung ulung. Saya yakin pasti jelang 2029, pasti PDIP tidak mungkin hanya mencawapreskan seseorang untuk mendampingi Pak Prabowo. Pasti goalsnya capres, karena partai pemenang Pileg 2024. Sehingga di situ kita akan lihat bagaimana karakter PDIP sesungguhnya. Apakah memang benar-benar penyeimbang, atau ya kembali pada habitat semula DNA-nya yang paling utama sebagai ya misalkan kalau kalah Pilpres ya oposisi, kalau menang ya berkoalisi seperti itu. Jadi saya melihat ini hanya posisi sementara PDIP sebagai penyeimbang, istilahnya tujuan antara saja, bukan seterusnya Mbak Puspa, tapi lagi dan lagi gantung dinamika dan relasi dengan Hambalang dan Istana. Kalau adem, anteng ya, inti makin dalam, bisa aja Mega Pro bersemi kembali Mas Eno ya. Oke, posisi politik memang nggak selalu hitam dan putih. Kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Isu reshuffle juga kuat begitu ya. Apakah nanti PDIP mendapatkan porsi dan sebagainya. Terima kasih banyak narasumber saya untuk dialog kali ini. Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDI Perjuangan, dan juga Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Bapak-bapak terima kasih banyak. Selamat petang. Makasih Mbak. Mas Agung makasih. Sami-sami Mas.